Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sopet Christian, biasa dipanggil Obet. NIM saya 115-2013. Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kali ini saya akan membahas tentang stratifikasi sosial yang ditugaskan untuk tugas EAS Sosiologi. Stratifikasi sosial. Dalam setiap masyarakat pastinya terdapat perbedaan antara individu maupun kelompok. Itu merupakan fenomena sosial umum yang bersifat horizontal dan vertikal. Perbedaan tersebut dalam sosiologi dikenal sebagai stratifikasi sosial. Arti stratifikasi sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, stratifikasi sosial adalah pembeda penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atas dasar kekuasaan, hak istimewa, dan prestis. Dilansir dari Ensiklopedia Britania tahun 2015, stratifikasi sosial adalah perhatian yang paling mengikat dan sentral dari sosiologi. Perubahan dalam studi stratifikasi sosial mencerminkan tren di seluruh disiplin ilmu. Para pendiri sosiologi Maximilian Weber berpikir bahwa Amerika Serikat tidak sama sekali seperti Eropa, di mana tanpa kelas dengan tingkat mobilitas ke atas yang tinggi. Tapi selama depresi hebat, Robert dan Helen Lynn dalam studi Middleton tahun 1937 mendokumentasikan kesenjangan yang mendalam antara kelas pekerja dan kelas bisnis di semua bidang kehidupan masyarakat. Akibatnya, sistem stratifikasi sosial muncul istilah sosial atas, menengah, dan bawah. Dalam buku Stratifikasi Sosial dan Mobilitas Sosial tahun 2016 karya Indira Ratna Irawati Patina Sarani terminologi stratifikasi sosial berasal dari kata stratum yang berarti lapisan dan sosium yang berarti masyarakat. Stratifikasi sosial dapat diartikan sebagai pembeda posisi sosial individu dan masyarakat. Pengertian stratifikasi sosial dapat pula berupa pengelompokan masyarakat secara sosial, budaya, ekonomi, ataupun politik. Dalam lapisan-lapisan yang jenjang. Dasar pembedaan antara satu posisi sosial dengan posisi sosial yang lainnya berupa perbedaan antara ekonomi, kekayaan, status sosial, pekerjaan, kekuasaan, dan sebagainya. Fungsi stratifikasi sosial dalam masyarakat modern yang terus berevolusi, sistem stratifikasi sosial sangat diperlukan. Hal tersebut dikarenakan dalam masyarakat yang semakin kompleks, maka pembagian kerja juga semakin beragam. Dipandang melalui pendekatan fungsional, stratifikasi sosial berfungsi mendorong sistem pembagian kerja yang efektif, di mana individu terbagi dalam spesialis-spesialis tertentu dalam suatu sistem masyarakat. Stratifikasi memungkinkan pekerjaan yang dikerjakan individu menjadi lebih efektif dan waktu yang relatif singkat. Dasar-dasar pembentukan stratifikasi sosial dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud. Segala sesuatu yang dapat dijadikan dasar stratifikasi sosial jika sesuatu dianggap bernilai atau berharga dibandingkan dengan yang lain. Stratifikasi sosial dapat terbentuk berdasarkan kekayaan, ekonomi, dan pendidikan. Dasar kekayaan. Masyarakat masih menghargai orang-orang yang memiliki kekayaan berlimpah daripada orang-orang yang tidak memiliki kekayaan sama sekali. Jika itu terjadi, maka dasar stratifikasi sosial adalah kekayaan atau ekonomi. Stratifikasi seperti disebut sebagai kelas sosial. Kelas sosial adalah stratifikasi sosial berdasarkan ekonomi. Masyarakat tidak dapat melepaskan dimensi ekonomi dari dimensi pekerjaan dan pendidikan.
dasar pendidikan. Semakin tinggi pendidikan yang dimiliki, maka semakin tinggi pula kedudukan sosial di dalam masyarakat. Lapisan pada pendidikan tersebut bisa dilihat dari lulusan sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, sekolah menengah atas atau SMA, hingga perguruan tinggi. Ukuran ilmu pengetahuan masih digunakan dalam kehidupan masyarakat. Dengan pendidikan akan menjadi syarat bagi pekerjaan. Yang ketiga, kekuasaan. Jika kekuasaan yang akan masuk dalam lapisan atas dengan kuasa yang dimiliki tinggi, maka akan dibandingkan lebih hormat. Berbeda jika kekuasaannya lebih rendah. Yang terakhir, kehormatan. Ukuran kehormatan tersebut mungkin terlepas dari ukuran-ukuran kekayaan ataupun kekuasaan. Orang yang paling disegani dan dihormati mendapat tempat paling atas. Ukuran semacam ini masih banyak dijumpai pada masyarakat tradisional. Biasanya mereka adalah golongan tua atau mereka yang pernah berjasa. Sifat-sifat stratifikasi sosial. Lalu, bagaimana stratifikasi sosial dalam masyarakat bisa terjadi? Stratifikasi pada masyarakat modern terbentuk karena adanya pembagian kerja yang rinci. Pastinya kita tahu. Sorry guys. Pastinya kita tahu. Tidak semua individu terlahir dari keluarga yang kaya dengan status sosial yang tinggi. Namun juga ada yang terlahir dari keluarga yang sederhana, bahkan miskin. Stratifikasi sosial memiliki dua sifat, yaitu pertama sifat alamiah. Alasan utama terbentuknya lapisan masyarakat secara alamiah adalah keturunan atau senioritas dan pemimpin masyarakat adat. Yang kedua, sifat disengaja. Adapun alasan utama stratifikasi sosial yang disengaja adalah berkaitan dengan pembagian kekuasaan dan wewenang resmi dalam organisasi formal, seperti pada pemerintahan, perusahaan, parpol, dan lain-lain sebagainya. Jenis-jenis stratifikasi sosial. Dalam stratifikasi sosial dibagi menjadi 3 jenis yang membedakan, yakni stratifikasi sosial tertutup, stratifikasi sosial terbuka, dan campuran. Stratifikasi sosial tertutup adalah stratifikasi sosial yang terjadi jika masyarakat tidak dapat beralih dari satu strata ke strata lainnya. Pada stratifikasi tersebut biasanya terjadi dalam lingkungan masyarakat yang menetapkan sistem kasta maupun feodal. Contoh pada stratifikasi sosial tertutup biasanya dilihat dari sistem kasta seperti di Bali dan India. Sistem stratifikasi sosial terbuka terjadi jika masyarakat beralih dari satu strata ke strata lainnya berdasarkan stratifikasi yang digunakan kekayaan. Apakah tiap strata dapat beralih dari atas ke bawah atau sebaliknya? Siapapun bisa beralih dari memiliki kekayaan berlimpah akhirnya menjadi orang yang tidak memiliki apapun. Sebaliknya, dari orang yang hanya memiliki sedikit kekayaan akhirnya mendapat kekayaan berlimpah. Stratifikasi yang ketiga, stratifikasi campuran. Di saat yang sama, stratifikasi campuran memungkinkan dan tidak memungkinkan masyarakat untuk melakukan mobilitas sosial. Sebagai contoh, masyarakat modern di India, walaupun seseorang yang terlahir sebagai kasta Sudra tidak dapat meningkatkan status kelahirannya, tidak menutup kemungkinan bahwa di zaman modern ini ia bisa memiliki kekayaan yang lebih besar dibandingkan seseorang yang berasal dari kasta Brahmana. Sekian dari saya, terima kasih.